Sebelumnya, kita sudah menghitung pada kriteria serta topografi, dan kemudian kita juga sudah menghitung sudut tikungan. Kita langsung lanjut saja ke alignment horizontal, di mana alignment horizontal untuk FJ memiliki data sebagai berikut. Dengan kecepatan rencana 60 km/jam dan Emax maksimalnya 8%, Rmin didapat 113,38 meter. Sama seperti sebelumnya, pada tikungan SCS, kita juga mengiterasi bagian R supaya terdapat oke. Nah, kemudian pada bagian tikungan FC ini kita menggunakan referensi dari ASTO, di mana kita menggunakan NC dan RC. Kemudian kita akan mencari lengkung semu, di mana lengkung semu adalah perhitungan lengkung sebelum full circle dimulai. Perhitungannya semuanya ini sama kayak perhitungan LS di SCS sebelumnya. Selanjutnya kita akan mulai membuat tikungan. Kita gunakan free curve fillet untuk tikungan FJ. Kita pick sini, kemudian kita less than 180. Lalu kita masukkan data, eh, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita enter. Lalu kita cek pada report untuk melihat apakah terdapat error atau warning di alignment yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat support elevasi. Kita klik trust yang telah buat, kemudian support elevation, calculate or edit support elevation. Kita calculate now. Di sini kita masih menggunakan undivided sama seperti sebelumnya. Kemudian kita next. Number of line kita gunakan 2. Nomor lainnya kita gunakan 5,5. Kemudian 1,5 sudah benar. Nah, kita ganti jadi 6. Lalu slide-nya kita gunakan default. Height juga kita gunakan default. Untuk asternya sudah benar. Kemudian kita finish. Setelah itu kita akan create super elevation view. Kemudian kita gunakan alignment TLFC1. Kita ganti namanya dengan kemudian untuk display kita uncheck yang
right outside dan left outside. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita akan membuat titik potong vertikal. Kita klik di sini. Kemudian kita akan membuat titik potong vertikal. Mana kita Nah, langkah pertamanya itu adalah create surface seperti sebelumnya. Kita akan gunakan hal yang sama. Kemudian kita add. Kita ganti dengan static di bagian update. Kemudian kita join profile. Kita ganti menjadi AV. Kita create profile di seperti ini. Kemudian kita akan edit supaya lebih jelas terlihat. Nah, kita edit pada profile view style. Pada grid kita cek yang bagian grid vertical grid. Kita langsung oke aja. Selanjutnya kita akan pada profile view properties, pada beds kita akan horizontal geometry, kita akan add. Kemudian kita juga akan meng-add super elevation. Kita ganti pada bagian geometris menjadi dari curvature menjadi geometri. Oke. Sudah. Kemudian kita akan membuat profile creation tool. Pada profile creation tool kita akan mengklik bagian ini. Kemudian kita nama profil. Kita oke. Kemudian kita gunakan draw tangan with curve untuk membuat segmen-segmen. Kita akan merencanakan terdapat 3 segmen, sehingga kita akan mulai dari ujung dan kita akan lepaskan enter. Dan kita dapat datanya. Ini
Kita akan sesuaikan. Nah, sebenarnya sudah tidak ada error, sehingga kita akan cocokkan dengan, kita akan coba masukkan data ini ke dalam Excel. Maka sesuai dengan perhitungan, kita dapat seperti ini. Dan sama seperti sebelumnya, kita akan, karena di sini eh, crash-crash, maka kita akan membuat hmm, gambar baru, yaitu cembung-cembung. Karena di panjang titisnya kita masih infinity, karena kita menggunakan 60 km per jam, sehingga kita akan mengubah di sini menjadi cembung-cembung. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke perhitungan lengkung cembung 1 dan 2. Di sini kita punya kecepatan rencananya 60 km per jam. Dan A-nya itu didapat dari um, selisih dari gradien. Jadi gradien pertama dikeluarkan dengan gradien kedua, juga seterusnya. S didapat dari tabel 3, 3, 4 seperti ini. Kemudian kita menghitung stop sign design, kemudian passing slide design, dan LV design. Didapat bahwa LV adalah 5, kemudian pada cembung kedua didapat LV itu 25. Sehingga data ini akan kita masukkan ke dalam perencanaan pada Civil 3D. Kita akan lanjut ke pembuatan penampang melintang. Kita bisa X saja ini. Sebelumnya selanjutnya, dikarenakan pada sumber elevasi yang bagian ini, kita sudah tidak ada error, maka kita bisa melanjutkan ke langsung
pembuatan penampang melintang. Untuk membuat penampang melintang, kita akan membuat assembly pertama. Kita klik assembly, dan kita akan nantinya menjadi kita gunakan di sini karena jalan yang saya tinjau adalah terbagi, maka kita gunakan define crown road. Dan kita oke. Kita klik di seberang tempat. Setelah itu kita akan pada palette kita pilih di sini kita pilih median, kemudian median fast width barrier. Setelah itu kita pada properties kita ubah di sini left-nya kita ganti menjadi 1,5. Median kita gunakan 1,8. Lebar median kita itu 1,8, sehingga kita akan gunakan 1,8. Dan kita yes semuanya. Oke, baik. Terus kita pencet di tengah-tengah garis seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat badan jalannya. Kita gunakan line. Pada line kita gunakan yang line from taper median 1. Ini. Kita akan ubah pada line weight-nya. Line weight-nya kita gunakan 5,5, sehingga kita ubah. Kemudian untuk side-nya kita gunakan right masih. Kemudian untuk use super elevation slope-nya kita ganti dari no menjadi, karena di sini right, jadi kita gunakan right inside lane. Kemudian kita klik pada lingkaran yang paling atas di sebelah kanan seperti ini. Kemudian kita ganti lagi menjadi right outside lane. Kita klik lingkaran paling atas lagi. Begitu juga dengan sebaliknya pada sisi kiri. Kita ganti, jangan lupa ganti bagian left inside lane-nya. Kita klik, kemudian kita ganti menjadi outside. Setelah itu kita akan membuat shoulder. Untuk shoulder kita menggunakan shoulder extend out.
kita akan menggunakan semuanya sama kecuali pada persenanya ini kita ubah menjadi 6%, minus 6%. Kemudian em, kita ganti jadi soldier weight-nya 1,5. Nah, untuk sisinya ini kita sesuaikan. Untuk left kita taruh di kiri, kemudian untuk right kita taruh di kanan. Dan jadi seperti ini. Terakhir kita akan membuat daylight. Kita daylight menggunakan daylight general. Kita akan um, menggunakan semuanya sama kecuali di side-nya. Kalau kita pakai right, kita taruh di right, di lingkaran yang paling ujung seperti ini. Kemudian untuk yang sisi kirinya kita ubah ke left. Kita taruh di lingkaran yang paling ujung seperti ini. Sudah jadi, selanjutnya kita akan membuat koridor jalan. Jadi sekarang kita akan membuat koridor jalan. Kita klik koridor, kemudian kita kasih nama. Kemudian untuk alinyamannya kita TLFT1, profilnya juga kita gunakan yang kontur FC1. Kemudian juga assembly kita gunakan yang kita buat tadi. Untuk targetnya kita kontur FC1. Dan kita oke. Pada bagian ini kita oke. Kita rebuild. Kemudian sudah terbuat ya. Selanjutnya kita akan membuat penampang bintang. Kita akan klik pada samplean. Kita enter. Kemudian kita pilih yang TL1 ini. Kita oke. Kita bisa abaikan di sini. Kemudian kita biarin di sini. Lalu kita langsung oke saja. Nah, seperti di sini. Kita samplean metodenya kita gunakan by rank of station. Kita bisa biarkan yang seperti ini aja, atau kita bisa buat pada range start itu kita true dan uh, pada geometri ini kita true, kemudian kita super ASV kita true. Lainnya kita biarkan sama saja. Kita oke. Setelah itu kita bisa langsung enter. Kemudian kita pilih section view. Kita create pada multiple view di sini. Kita bisa langsung pada
Kita langsung bisa create view section. Kita bisa langsung create section view. Kita akan create di seperti ini. Penampakannya bisa dilihat bahwa perbedaan tiap elevasinya ya. Seperti ini eh, terdapat perubahan penampang pada jalan. Selanjutnya kita akan mendefinisikan koridor surface. Kita klik koridor kita, kemudian kita pilih koridor surface. Kemudian kita akan uh, create koridor surface di sini kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan dengan plus. Lalu kita pada add as break line kita checklist. Kemudian untuk boundariesnya kita klik kanan, add automatically. Kita gunakan daylight yang kita buat tadi. Setelah itu kita apply, kita akan rebuild corridor. Setelah itu kita akan oke. Sudah jadi, kemudian kita akan membuat pilihan dan timbunan pada jalan ini. Karena kita sudah memiliki survei sebelumnya, maka kita akan menyeting pada di sini ada koridor 1. Kita definition. Sebelumnya kita akan create surface dulu. Create surface. Kita kemudian pada stylenya kita ganti menjadi 1:5 design. Oke, kita biarkan ini. Dan selanjutnya sudah terdapat di sini surface style FG2-nya. Kemudian kita akan masuk ke kemudian kita uh, edit, kita paste surface. Nah, kita gunakan yang koridor 1. Kemudian kita oke. Nah, untuk supaya tidak double ya surface-nya, kita ke surface yang pertama, counter 1, kita klik kanan, kemudian surface property. Untuk surface style kita ganti menjadi no display supaya tidak terlihat, supaya hanya koridor 2 saja yang terlihat. Yang kita apply. Oke. Terhapus. Lalu kita akan membuat sampel baru. Seperti saya yang tadi, sampel kita klik, kemudian kita enter.
kita oke. Nah, untuk ini semuanya kita akan ganti menjadi finish. Setelah itu kita oke. Kita by range of station, karena angka yang kita ubah. Jadi kita langsung saja ke oke, enter. Nah, selanjutnya kita akan compute material. Kita masuk ke analyze, lalu compute material di sini. Kita gunakan yang LFC1, dan kita oke. Setelah itu pada EG, kita akan ubah menjadi kontur 1. Kemudian pada datum kita akan ubah menjadi koridor 1. Ini, lalu kita oke. Kemudian kembali ke home. Lalu kita akan membuat section view. Kita create multiple view. Kemudian kita beralih ke section view table di sini. Lalu kita akan add, pencet add. Kemudian kita dapat langsung create service, create section view. Lalu kita akan pencet di sembarang tempat. Nah, berikut merupakan galian timbunan yang ada pada trase jalan. Seperti ini. Di sini terdapat galian serta timbunan, karena di sini ada cut area and fill areanya. Di sini lebih banyak menggali timbunan. Setelah selesai, jika ingin simulasi pekerjaan, kita bisa baik, tadi merupakan langkah-langkah dalam pembuatan trase jalan tipe FJ atau full circle, dan video sebelumnya merupakan cara membuat trase jalan dalam bentuk SCS atau circle curve circle. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lain waktu.